kan berdasarkan ada flow rate sama head ya kan? Ya. Ya. Nah, flow rate sama head itu kan nanti hubungannya ke velocity Mas ya, velocity ya. Jadi intinya kita itu sebenarnya kalau flow rate itu kan velocity itu tergantung pada flow rate dan ya dimensi dari pipa ya. Nah, kalau Ya. flow rate-nya tinggi, artinya velocity-nya tinggi. Kalau di listrik itu flow rate itu sama kayak arus ya, kayak arus. Oke, Pak. Kalau tegangan tuh mirip-mirip sama tekanan lah. Ya, Oke. ya filosofinya sama lah. Ya. Flow rate tuh sama dengan arus. Makin besar arus kan eh, kalau di Tegangannya listrik makin kan ya. kalau di listrik arusnya makin besar, kecepatan ini ya, kecepatan kalau ini kan fluidanya ya. Kalau arus kan Ya. kecepatan ngalir listriknya lebih cepat ya dan besar gitu ya. Ya. Kalau ada rugi-rugi nanti kan, kalau pipa itu kan ada rugi-rugi, makin tinggi flow rate-nya, rugi-rugi makin tinggi. Listrik juga ya, harusnya makin tinggi, rugi-ruginya makin tinggi juga kan. Ya. Mirip-mirip lah gitu, analoginya kayak gitu. Nah, arus itu bisa mengalir kalau ada perbedaan tegangan kan. Rugi-rugi itu Nah, maksudnya loss, Pak ya? head loss. Oke. Loss. Oke. Kalau Oke. arus itu kan baru bisa ngalir kalau ada perbedaan tegangan. Sama juga kayak fluida. Fluida itu baru bisa mengalir kalau ada perbedaan tekanan gitu. Iya, Baru Pak. bisa ngalir deh. Kalau kalau kita alirkan pakai pompa, artinya fluidanya dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Ya. Kalau sebaliknya dari tinggi ke rendah, kita nggak perlu pompa, malah kita perlu turbin gitu kan, Iya. untuk energinya supaya harus apa flow rate itu dikonversi menjadi energi dalam bentuk mekanik ya, kinetik, sehingga dia bisa memutar generator biasanya. Jadi kalau pompa itu dia butuh listrik malah ya, pakai motor, dia membutuhkan power. Nah, itu pompa. Oke, ini kita rencana membahas tentang ya, seal ya. Tadi malam kita udah belajar beli pompa berdasarkan flow rate ya. Bisa coba malam sampai ya, sebelum masuk ke seal saya ini dulu ya tentang saya coba share mengenai malam udah kita singgung mengenai kavitasi ya. Kemarin sampai mana ya, Pak? Saya agak lupa. Sampai di sini nih, sampai cara Sampai milih ya untuk mencari ya, betul. sampai sini kan. Cuma kurvanya nggak pakai ini, kurvanya yang lain ya, sama aja sebenarnya. Nah, ini kita bicara tentang kavitasi lagi ya. Yang perlu kita hindari kalau ini khususnya kita bicara tentang sentrifugal ya, yang sangat concern mengenai kavitasi gitu ya. Ya. Kavitasi sebenarnya di reciprocating atau apa ya, pempalan lain tuh dia kavitasi ini juga akan merusak juga ya ke equipment, karena dia kavitasi itu adalah terjadinya penguapan di impeller turbin atau di impeller kompresor gitu kan. Di sini ya, di sisi dia kan nyedot ya, suction, jadi ini otomatis vakum.
kalau tercipta vakumnya yang melebihi dari kondisi tertentu, dia akan fluida itu akan menjadi uap gitu. Nah, uap itu kan bentuk gelembung udara ya. Jadi ketika kena impeller dia tiba-tiba kan tekanan dari uap gelembung-gelembung itu kan naik. Jadi dia pecah di situ sehingga dia merusak blade-nya yang kayak gini ya. Rusak blade-nya kayak bintil-bintil gitu jadinya ya. Rusak impellernya Oh, ya Pak ya. iya. Bopeng-bopeng lah istilahnya. Bopeng ini Iya gelembung-gelembung iya. udara ini kan. Ini kena sama impeller dia meletus kayak gini ya. Ini yang merusak impellernya. Nah, Oke. kavitasi itu terjadi kalau ada ini ya. Ini kan MPSHR ini bawaan dari vendor ya. R ini ya. Ini bawaan dari vendor 3,5 meter. Nah, efisiensi ini. Nah, kalau yang ini yang bawaan vendor ya 3,5 didapatnya ya. Ini misalnya ya 3,5. Nah, yang MPSH available nanti kita hitung rugi-rugi di suction pompa gitu. Misalnya pompanya ada contohnya ya, kayak gini ya. Nah, kayak gini lah ya pompanya ya. Kalau MPSH available itu kita ngitung rugi-rugi dari atau loss ya, bahasa Inggrisnya loss dari suction ini sampai ke nozzle ini kita hitung loss, termasuk loss di impellernya ya kita hitung. Yang loss dari impeller ini kita dapatkan dari data vendor gitu kan. Kalau yang Itu loss pressure atau valve, loss ini Pak? ya Loss loss pressure. loss pressure, Pressure loss. ya. Oke. Jadi aku mau kasih lihat dulu ya. Ini saya punya, saya ada buku saya susun sendiri ya mengenai pompa. Loss itu dia kehilangan tekanan tapi dikonversi ke dalam satuan meter gitu. Satuannya meter loss. Bentar ya, kita buka dulu ini bukunya. Nah, ini nanti di share juga nggak Pak? Nah, buku saya jangan lah. Buku yang saya. Ini ini kapitasi itu ya. Ini kalau kapitasi ini, ya ini nanti saya bisa share aja, cuma saya mau menjelaskan yang lain. Ini yang ini nanti bisa saya share ya, rumus singkat pompa ini ya kalau perlu. Yang ini nanti ini ya. Itu ada health check itu gimana coba health check? Health check bentar ya. Health check yang mana ya? Ya, Itu di poin bawah Pak. nomor 12.30. oh iya. Nah, oke nanti kita situ. Nah, ini yang saya bilang kemarin nih. Hubungan head sama pressure itu ya. Pressure, oke. Kalau yang kalau dia rho itu kan spesifik gravity ya, SG ya.
Jadi kalau misalnya air ya, air kan 1000 ya. Ya, 1010 kali tekanannya P dalam bentuk satuan kilogram per meter Bar. kuadrat, ya atau bar ya sama ya. Nanti dibagi dengan spesifik gravity air 1 gitu kan. Kan spesifik gravity itu kan dibandingkan dengan air gitu. Misalnya air itu sendiri kan 1000 bagi 1000 kan 1 ya kan. Kalau minyak nanti spesifik gravity-nya berapa minyaknya terus dibagi dengan dengan air gitu, perbandingannya air. Jadi kalau air kan 1 ya. Tapi kalau minyak kan dia spesifik gravity-nya tuh dia lebih rendah ya, 0, lah ya, 0,9 gitu kan. Ini dibagi 0, berarti head-nya lebih tinggi gitu. Kalau dibandingkan yang spesifik gravity yang lebih rendah gitu. Ini satuannya dalam US ya. Ini untuk rumus-rumus singkat untuk pompa ya. Nah, kemudian yang ini tadi MPSA available tadi kita ngitungnya dari bisa pakai rumus ini nih. 10,2 kali PS ini pressure suction kurang P. Tekanan P ini PV ini tekanan pada vapornya. Velocity. Bukan, ini tekanan terjadinya vapor. Vapor. Jadi vapor pressure lah istilahnya dibagi spesifik gravity ya kan. Vapor pressure itu tekanan di mana terjadinya penguapan pada fluida ya. Dan dia dipengaruhi oleh pressure dan temperatur fluida itu sendiri. Ya, kalau makin tinggi temperaturnya itu akan makin mudah terjadinya vapor ya, vapor. Nah, kalau rendah dia makin sulit ya. Vapor pressure-nya nanti bisa di searching lah ya. Kalau definisi-definisi itu. Pak itu yang evaluate pump performance itu Pak yang hydraulic. Rumusnya itu gimana Pak ya? Yang mana ya? Hidrolik. Iya itu Pak, rumus itu. Iya, itu kan ada evaluate pump performance ya. Oh iya, ini kan buat saya itu penting tuh mungkin Pak ya. Bapak penting. Ya ini kan Q itu flow rate, kemudian head ya kan kali spesifik gravity dibagi 36. Nah, ini kan 367 itu apa ya, Pak? Performance pompa ini kan tergantung dari kalau makin jelek, makin turun performanya artinya head-nya tuh makin rendah, ya kan? Head-nya makin rendah, mungkin terjadi bisa terjadi impellernya kena kavitasi tadi, sehingga impellernya tuh kan bopeng-bopeng. Atau terjadi blockade ya, terjadi mampet sehingga flow rate-nya kecil gitu kan, turun flow rate-nya. Itu kan mempengaruhi pump performance juga gitu ya. Jadi untuk mengevaluasi pump performance ini, lihat yang performance originalnya kan. Nah, terus kita evaluasi dengan kondisi sekarang gitu kan ya. Kondisi sekarang tuh flow rate-nya berapa, head-nya berapa, kalau ini SG kan sama ya harusnya kan. Head-nya itu berarti dihitung. tinggal pressure-nya awal berapa, terus yang existing sekarang berapa gitu Pak ya? Iya. Kalau existing lebih rendah berarti ada something wrong gitu Pak ya? Iya, ada something wrong itu dengan pompanya. Oke. Atau dia makin tinggi vibrasinya ya kan. Akibat kavitasi itu terjadi gelembung-gelembung udara yang ini kan dia akan vibrasi gitu kan. Kalau vibrasi kan dia vibrasi kavitasi itu dia akan mengurangi kalau dia ada bopeng kan dia akan kurang flow rate-nya kalau impellernya dimensinya udah turun ya. Dan Kalau head-nya juga vibrasi akan kan turun.
troubleshooting-nya bisa jadi dari tadi kavitasi atau mungkin dari motornya mungkin Mbak ya, bearing-nya atau Bisa. alignment-nya nggak ini ya, nggak Udah lari rata misalnya gitu ya, ya. udah Ya, atau bautnya longgar kah, atau terjadi pada impeller itu ada scaling kan, jadi nggak balance lagi ya kan. Kalau di air yang air di ini ya, air di minyak bumi itu biasanya ada scaling juga gitu. Atau dia terkorosi kan. Nah, itu kan dimensinya tuh udah nggak balance lagi impellernya. Jadi kan dia dia bisa terjadi mass unbalance lagi istilahnya ya. Vibrasi itu bisa Itu diakibatkan kavitasi, bisa berarti kan akibat Pak ya, harus punya vibration datanya ya Pak, terus nanti ada dimasukin ke software gitu, nanti kebaca maksudnya problem di alignment atau problem di motor atau problem di apa tadi scaling piring, tadi itu Pak ya. scaling, Nah, mass unbalance ya. Iya, itu kalau betul. Nah, itu kan ada vibration analyzer namanya, vibration analyzer kan. oke. Berarti kalau dari kita maksudnya, kalau saya kan sekarang ini Pak ya, supervisi untuk kegiatan PM itu Pak ya. Oh ya. Ketika di running pompanya setelah PM ya, di running kemudian performanya nggak sesuai berarti atau ada vibration tinggi berarti harus dibaca dari vibration analyzer-nya ya? Nah, gini Mas Sani ya, kalau lihat lihat pompanya juga ya. Kalau pompanya kecil ya, pompanya kecil, nggak worth it ya kita menggunakan vibration analyzer yang harga sewanya atau ininya mahal ya kan. Kalau kalau pompanya besar ya, besar atau kecil tuh gimana ya saya menjelaskan. Dari Kalau head-nya kecil kan? tuh iya head sama flow rate-nya ya, tapi batasan besar atau kecil tuh kan agak subjektif ya. Mungkin udah atas 20 HP ke atas kah motornya atau bisa dikategorikan besar lah ya pompanya menurut saya ya. Tapi itu agak subjektif. Nah, kalau misalnya pompanya kecil, misalnya kayak pompa sampam, pompa air di rumah, atau pompa sampam yang kecil-kecil, ya dilihat flow rate sama ininya headnya ya kan. Itu nggak worth it kita menggunakan vibration analyzer, harganya tuh mahal kan. Jadi kita pakai yang Betul. portable portable aja, yang di portable lah, yang bisa tempel gitu, cetat ya kan. Atau juga bisa yang mungkin ada juga alat vibration yang bisa record ya kan. Record dalam misalnya kita pompa kecil, vibrasi itu ngukurnya di lokasi bearing ya. X ya, X berapa, Y berapa ya kan. Arah aksial Ya, berapa, arah radialnya berapa, radialnya. biasanya X, Y, Z sih biasanya kan. Dari satu bearing itu kita yang ukur X, Y, Z gitu. Dalam arah X berapa vibrasinya, dalam meter per second ya. Oke. Atau kalau X, Y, Z lah di masing-masing bearing ya kan. Itu kalau pompa-pompa yang kecil. Kalau pompa yang besar, kita perlu namanya yang terkoneksi ke DCS system gitu. Critical, pompanya critical, kemudian pompanya besar gitu kan. Kita perlu tarik kabel dari pasang sensor permanen di Vibration pompanya, sensor kan ya. vibration sensor, tarik kabel, tarik ke DCS. Kita perlu proteksi, misalnya paling enggak pakai vibration alarm, kemudian kalau perlu pompanya Ada trip ya. ya trip itu kan lihat dulu kondisinya kan ya, apakah memang perlu ditripkan atau engineering adjustment dari operator kan. Karena kalau kita fungsikan trip dia itu mengganggu proses keseluruhan sehingga terjadi blackout misalnya atau apa itu
shutdown production itu kan bahaya juga kan. Kalau misalnya orang, apa namanya, sinyal palsu misalnya kan, jadi kan kalau misalnya ada sinyal palsu mentripkan, pompa kan Apa? juga ini ya, eee Oke. harus ada adjustment dari ini ya. Tapi itu analisa, apakah memang perlu di-shutdown otomatis ketika dia vibration high gitu atau enggak, itu kan perlu analisa oleh engineering-nya. Analisa secara sistem, secara keseluruhan gitu kan ya? Betul betul, Pak. Mhm. Jadi kalau udah ada alarm mungkinnya, action-nya operator mesti cek apa benar, diverifikasi sama yang manual gitu kan kalau perlu kan. Kalau Ya. misalnya vibrasinya terus-menerus dicek yang pakai portable juga, makanya operator kalau auto maintenance perlu dicek, apakah benar nih verifikasi ini dengan yang portable gitu. Mhm, gitu. Jadi, kalau yang sekarang itu sensor vibrasi yang paling, teknologinya yang sekarang proximity, Mas, ya. Yang paling banyak dan paling reliable sekarang tuh sensor proximity ya, tahu kan yang proximity? Proximity yang mana ya, Pak? Iya, iya coba kita lihat ini. Ada bahannya coba bisa cari dulu, enak pakai Google aja, sensor Siap. vibration proximity nih. Ini Mas Sani perlu tahu nih kan, pro proximity ini sensor Oh, proximity iya itu, iya yang iya iya, Bentley Nevada itu ya. Oke oke oke. proximity sensor mengukur movement ya, movement vibration Oh, of the vibration shaft. sensor. Oke, Pak, ya, Iya probation. iya, Oke. of the shaft, Vibration probe ya, oke. ya ya ya, itu, inilah ya. Jadi dia Ya ya, mendetek, oke. gap lah ya. Itu kalau equipment yang besar itu kita pakai kayak turbin gitu, gas turbin yang besar-besar. Di permanennya kita pakai yang, proximity probe ini. Ya itu kan dia ngedetek, bearing-nya kan, Pak, movement-nya kan. Kalau dia udah terlalu gimana ya, saya lupa itu kalau getarannya Dia dia jauh udah dia lebih limit jaraknya dia akan berubah kan. nge-trip kan ya? Iya Nggak salah. iya. Dia ngukur Apa? jaraknya ya kan, Ya jaraknya. jarak ya, heeh. Gap gap-nya. Jadi kan dia kalau getarnya udah terlalu dekat kan dia akan touching gitu kan. Jadi dia sebelum Iya touching dia nge-trip kan. iya iya, heeh. Jadi, itu, termasuk juga, eee, kayak axial displacement itu bisa didetek sama proximity juga. Itu yang paling banyak orang sekarang pakai pakai itu. Nah ini ya Axial itu untuk di non drive N atau drive N ya, Pak, ya? Axial. aksial tuh ini arah aksial tuh searah shaft-nya, Oh, di searah shaft-nya shaft, putaran. arah shaft-nya kalau, baik saya Google aja ya, biar, Hmm. ini sensor, eee, sensor axial displacement proxy. Iya dalam arah aksial ya, kalau aksial ini radial nih ya. Ini yang aksial, ini radial nih, ini axial displacement probe. Ini shaft-nya ini ya, ini aksial nih, Mhm. ya gitu. Skematiknya kayak gini ya, kelihatan kan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Iya iya iya. Tapi ini biasanya untuk equipment yang besar dipasang ini ya, dia ditarik kabel ke DCS ya. Nah, itu yang tadi yang hot tadi ya, ini
Ini ada, saya ambil dari internet sih, orangnya bagus sih ini. Ya ini analogi aja ya. Ini saya ambil dari orang ini nih, ada orang namanya. Ya. Dari Kirit Domadia ini ada 5 simptom ya. Centrifugal pump. Ya noise, nah ini ininya ya sama ini analoginya ya. Noise biasanya Oke, Pak. sebagai suara yang tidak diinginkan ya. Kalau pompanya smooth, quiet, diam, berarti bagus. Tapi mungkin ada pompa yang diam ya, tanpa ada suara. Nah ini sangat sering terjadi noise, bukan menjadi masalah, tapi kalau indikat ya lebih besar, kan itu menjadi masalah gitu ya. Tidak seperti vibrasi, bunyi adalah sebagai bahasa ya. Bahasa untuk mengekspresikan, sama kayak bayi gini kan ya. Jadi dia suara itu sebagai bahasa untuk mengekspresikan sakitnya pompa gitu ya, atau kesenangan pompa kayak bayi gitu. Ya jadi lewat suara atau vibrasi kita bisa menganalisa simptom dari pompa atau rotating equipment lah ya secara umum. Jadi yang sumber utama abnormal sound itu dari keausan ya, keausan yang berlebih, kelebihan resirkulasi. Biasa pompa ada resirkulasi kalau terlalu besar, maka jadi vibrasi, turbulensi, kavitasi, dan kayak bearing dan kopling ya. Nah ini kalau condition monitoring stetoskop, ya ada yang pakai stetoskop kayak dokter itu kan, ada stetoskop ya kan, tahu kan? Yang dokter ngecek Iya, Pak. jantung itu manual itu pakai itu vibrasi. Itu bisa pakai itu untuk kondisi monitoring yang untuk monitoring hari-hari lah ya. Kalau ada simptom, saya tuh pernah tuh pakai itu kayak, tapi untuk yang equipment yang besar ya, kayak turbin gitu ya. Saya pakai itu. Ya, dia Oke, Pak. bisa dibawa pakai tangan, bukan alat yang sangat bermanfaat untuk detek fault ya atau error pada mesin. Ya, ini kalau kita lihat ini, kita mau bicara seal tadi tapi belum sempat ya. Ini Iya, Pak. kategori vibration limit ya, ini bisa berdasarkan ISO 10817. Ini perlu nih Mas. Kalau orang PM atau maintenance ini perlu nih untuk vibration limit ini ya. Untuk yang kecil dari 200 kW, besar dari 200 kW. Ini vibration limitnya perlu kalau perlu dihafal lah kata. Ada yang baru commissioning itu vibrationnya 2,5 mm per second ya. Ya gitu lah ya. Ini tabel ini bisa saya kasih nanti. Siap, Pak. Iya. Ada Makasih, Pak. kategori-kategorinya ya. Kalau masih baru segini, kalau udah long term operation segini limitasinya. Kalau limited operation segini 6,6. Nah, ini Itu hazard 200 damage ini kW. udah bahaya nih. 200 Ini kW itu kapasitas, kapasiti motornya nih, Pak? iya, motor atau engine ya, atau Oke, oke, oke. ya apa KW-nya itu KW pompanya gitu loh. Kalau KW motornya kan nambah lagi ya, nambah safety faktornya 20% kah atau 10%, tambah lagi rugi-rugi motor itu berapa 5%, tambah. Jadi motornya bisa lebih besar ya kan dari 200 kW. Ini KW-nya KW pompanya Mas, maksudnya. Oh, kW pompa ya. KW pompa berarti lihat dari head-nya BHP. atau pressure-nya, Pak? Dia bisa.
Kalau itu kan tadi ada rumusnya ya, rumus ini ya, rumus singkat pompa KW-nya tadi ada ya. Ini KW nih, pump KW yang tadi kan, KW Q, flow rate kali head kali specific gravity dibagi 367 bagi efisiensi pompa. Oke. Kalau efisiensi pompa itu kita bisa lihat dari kurva yang dikasih vendor ya. Oke. Nah, ini ada efisiensi, yang ini kan efisiensi ya. Berarti harus Yang lihat ini data sheet Pak ya, intinya Pak ya. ada kurva pompanya tepatnya, ini kurva pompanya. Atau Itu ini di data efisiensi nih. tiap data sheet Dan, ada kurva pompa sendiri atau iya harusnya kalau ini saya coba lihat yang ini kemarin ya. Inilah saya buka biar jelas ya. Ini efisiensi nih, ini nih. 73%, 27, 72, 70, 66, 65, oke Pak ya. Oh efisiensi iya ya. berarti ini kan performance data dari tiap vendor beda-beda ya Pak berarti kan. Oh iya, beda-beda. Jadi Kalau misalnya misalnya data, Sulzer beda lagi kan. Ini kan Southern Cross nih. Kalau Sulzer beda lagi kan. ya beda. Oke. Nah, Siap. jadi kalau Mas Sani punya pompa, misalnya pompa Sulzer modelnya tertentu misalkan, dicari aja di Google kurva pompanya di model atau di katalognya mereka itu mestinya ada. Nah, itu Oke. yang menjadi baseline dari teman-teman kan untuk maintenance ya kan. Kalau pompanya masih baru harusnya nih kalau operasinya di sini harusnya tuh dia dapat horsepower-nya di angka 73, 75 misalnya di sini misalnya kan efisiensinya dapat di misalnya di 6 68%. nah misalnya itu kan. Tapi ketika dia sudah butuh horsepower yang lebih besar ya kan, artinya efisiensinya kan nurun ya kan. Misalnya, jadi kalau dia ke sini flow rate-nya makin kecil misalnya, flow rate-nya makin kecil sini berarti efisiensi juga akan makin kecil gitu ya. Oke. Untuk menormalisasi lagi itu ada ini ya, borehole kah atau perlu diganti bearingnya atau perlu impellernya diganti atau yang perlu Maxillnya. partnya ya, maxillnya Ya. ya. Oke. Biasanya kalau yang normal, kalau maintenance kan normal part yang diganti kan seal ya kan. Kalau Iya Maxill impeller kan biasanya tuh Pak. udah abnormal kan, udah abnormal itu. Oilnya Impeller diganti berarti bongkar dulu abnormal kan Pak ya. iya Oke. ya gitu kira-kira ya. Oke. Oke. Ini cek ini baru yang vibrasi ya, ini mesti ini nih yang limit tuh mesti dipahami lah ya atau dihafal juga bisa. Ini efek high vibration ya bisa dibaca aja efeknya vibration, tidak perlu saya jelaskan. Tapi Oke. dia ada standarnya ya, standarnya ada Hydraulic Institute ya, ada American Petroleum Institute, ada ISO ya. Ini bisa mana yang dipakai ya. Oke Pak. Ya, oke. Ini bisa inilah ya vibration ini ya, penyebabnya bisa ya kalau equipment yang besar tentu ada simptom-simptomnya yang perlu ini ya. Tapi nantilah kita bahas ini. Kita rencana tadi kan max seal ya. Tentang seal Siap. ya. Siap ya. Lanjut lagi dulu aja Pak ya Pak. Iya, ini saya bahannya agak mencar ini ya. Seal.
Nah, ini tentang mechanical seal ya. Ini bahannya dari internet aja, tapi ini bagus sih. Ini kan pompa sentrifugal ya, ini cross sectionnya. Ini impeller, ini shaft, ini ada bearing, ini ada truss bearing di sini, ini ada bearing. Ini steelnya, ini mechanical seal ya. Nah, ini Oke, Pak. bedanya yang warna ini ditahan sama mechanical seal-nya nih supaya nggak bocor ke sini deh. Ya, pumping liquidnya ini. Ini kira gini. Ini seal itu kenapa digunakan seal? Nah, seal adalah ini sebagai alat untuk menutup gap ya, atau membuat join dan sambungan antara fluida yang bertekanan dengan dengan lingkungan luarnya ya. Jadi menutup gapnya lah supaya nggak bocor keluar gitu ya. Nah, dia meminimalkan leakage. Kemudian apalagi yang toxic ya, itu bahaya sekali. Kemudian mencegah mengurangi power loss ya. Seal itu ada dua, statik sama dinamik. Yang ini statik ya. Statik itu misalnya kayak gasket itu, kayak sambungan pipeline itu ya kan. Dan di nozzle pump casing ya, pump casing casing pompa itu kadang-kadang kan ada yang terdiri dari dua section ya. Nah, bagian atas atau bagian bawah, tapi ada juga yang continuous ya, coran gitu kan. Nah, itu pakai static seal juga bisa ya, casing lah ya. Kemudian tipenya untuk static itu yang dia diam aja ya. Ada yang gasket, ada yang o-ring, ada liquid gasket. Yang gasket ya ini kita cepat aja ya. Ini gasket Ya. itu misalnya dia dalam bentuk sheet, strip atau bulk ya. Nah, sifatnya dia impermeability, tidak bocor ya. Kemudian ability, kemampuan untuk dipasang di sambungan. Kemudian dia aging, dia tahan lama. Kemudian dia tahan korosi ya. Kalau klasifikasinya ada yang metalik, ada yang non metalik. Yang non metalik misalnya asbestos, tapi ini nggak boleh lagi ya dipakai karena indikasi menyebabkan kanker ya. Ada Kanker ya. yang rubber, ada yang cork dan rubber, ada PTFE. PTFE ini kayak Teflon gitu ya. Pak. Kemudian yang metalik ini ada yang plain, ada yang dalam bentuk lembaran sheet gitu, lembaran logam, atau juga ada asbestos ini nggak boleh ya, filler, atau sekarang tuh pakai grafit ya, spiral wound gasket ya. Ya, Kemudian ada spiral yang wound ya. metal ya, itu tergantung soft material like ini seperti ini kayak ini lah ya, pengganti asbestos tuh kayak grafit itu ya yang di spiral wound. Kemudian ini ya spiral wound tadi, spiral wound ini sangat banyak dipakai di industri. Ini kan sesuai piping spec ya biasanya, Pak ya. Iya, piping Lebih spec ya. Nah, nempel ke nah, flange. ya, Ya, iya. Kemudian dynamic seal nih, ini untuk pompa nih, ya, pompa supaya yang rotating ya, dinamik, namanya dinamik, dia akan untuk yang berputar atau yang bergerak. Nah, aplikasinya di pump sentrifugal pump gland, bearing, housing, turbin, kompresor, interstate, and sealing, reciprocating kompresor, cylinder sealing ya. Ini banyak aplikasinya untuk rotating. Sentrifugal pump ya, turbin, kompresor, atau yang reciprocating. Nah, tipenya ada yang gland packing yang kayak sumbu kompor, kemudian ada yang mechanical contact seal, ya mechanical seal yang ada tugasnya itu. Ada yang tipe labirin. Nah, labirin kayak mainan anak-anak itu yang yang rumit itu ya, jalan rumit mana keluarnya.
labirin seal ini juga dia yang rumit, yang bergerigi gitu, yang sehingga menurunkan tekanan sehingga tidak bocor keluar. Ada juga yang tipenya oil seal, yang seal yang menggunakan oil, dan juga oil film seal ya. Ini yang gland packing, modelnya gini kayak sumbu kompor tali gitu. Dia terbuat dari kayak ada fiber PTFE, Teflon gitu ya. Atau ada juga yang bahannya yang lain ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Speknya biasanya 6 mili sampai 50 mili. Nah, ini yang gland packing tuh kayak gini lah ininya, cross sectionnya ya. Tampak samping kalau dipotong ya, ini udah yang dipumping di sini. Ini gland packingnya ini nih. Nah, ini gland flower namanya ya. Ini baut yang buat ngejas ya. Kalau dia ada berkurang dimensinya, dia akan ditekan gitu kan. Pakai di-adjust di sini, si kepala bautnya. Dan dia ada permissible-nya ya. Seberapa liter per tahun gitu. Ada standarnya. Berapa ya? 20 liter atau berapa? Ada sekian tetes gitu. Boleh per hari atau per tahun gitu. Ada standarnya. Kita perlu cari referensinya nanti. Ini, nah ini yang tadi ya, ada yang grafit packing, ada yang PTFE tadi, ada yang fiber ya, ada tekstil yang modelnya kain, asbestos ini nggak pakai lagi. Ya ini untuk yang lubrikannya, grafit, mica, molybdenum. Ini hanya ini ya, tambahan untuk lubrikannya. Nah, kemudian mechanical seal ya. Ini meningkatkan ini ya, produk loss-nya ya, fluidanya yang keluar dari pompa itu sedikit sekali. Karena gland packing ini ada bocornya, maka didesainlah produk baru namanya mechanical seal ya. Nah, ini kekurangan gland seal, produk loss, banyak yang loss, excessive wear, terjadi keausan yang sangat besar di shaft maupun di sleeve. Dan kita harus sering melakukan adjustment. Kemudian energy loss ya, karena ada friction itu. Ini adjustment-nya Nah, di mana ya, Pak ya? Adjustment di sini tadi, di gland flower di ini. gland dia. Oke. Tapi kan Iya tadi ya. mechanical seal, Pak, bukan Enggak, ini yang gland masih di gland ya, Pak ya? Oke. Iya masih di gland. Nah, ini toleransi bocornya per tahun ini nih. Oke. 1 drop every 5 second, berarti satu tetes setiap 5 detik kan. 5 detik. Oke. Ya ini. Oke, ini mechanical seal. Ini baru kita mechanical seal. Ini ada single seal, ada multiple design double seal, ya, by arrangement-nya ya. Ada yang single atau multiple. Yang by design ada unbalanced seal, balance seal, single spring, multiple spring, pusher seal, non pusher seal. Ini ada standarnya sendiri ya, seal ini. Ada code-code-nya yang mesti kita lihat ya, mechanical seal. Jadi agak rumit juga mechanical seal ini, juga advance juga pengetahuannya. Jadi memang teman-teman lapangan itu mesti tahu tuh. Kalau misalnya mau order mechanical seal misalnya perlu diganti, dia ada penomorannya gitu kan. Ada contohnya saya dulu, ini saya coba. Standarnya itu ini ya, mechanical seal for API 682 ini ya. API ini ya untuk standar mechanical seal ya, kalau mau lihat ini.
Mas Sani mesti punya nih API 682 ini kalau sering berkaitan dengan pompa ya. Ini Oke, Pak. mesti punya nih shaft sealing untuk centrifugal pump ya. Ini ada ini ya, ada sealing kategorinya, seal type, seal arrangement, seal orientation, ya, by design ya. Kemudian desain requirement-nya ada yang kategori 1, kategori 2, arrangement-nya 1, 2 gitu. Tuh, ini bisa di ini ya, saya nggak mungkin jelaskan untuk API ini ya, tapi ini bisa dibaca lah ya untuk apa tipe-tipe seal-nya, kemudian desainnya bagaimana ya. Misalnya saya ambil yang seal type ini, tipenya ada A, B, C, ada arrangementnya ada 1, 2, 3. Ini kelihatannya di general arrangement drawing atau di datasheet ya? Kalau di Ini harusnya ada datasheet sendiri untuk spesial untuk mechanical seal. mechanical seal, tapi di datasheet pompa itu diindikasikan dia jenisnya yang mana mechanical seal-nya. Saya coba ambil contoh satu di datasheet pompa yang mengindikasikan ada tipe dari mechanical seal-nya ya. Datasheet pompa pump datasheet ini. Kompresor ini kompresor juga ya. Itu Pak yang Excel file tuh mechanical. Ini contoh ini ya. Ya. Ini ini datasheetnya ini kita udah indikasikan salah di sini. Ini ya. Ini ya hasilnya ya, seal specification. Itu dari tulisan tuh. Ini kita milihnya berdasarkan ya kita mesti baca yang di API itu tadi standarnya ya. Kita pakai seal kategori yang mana ya kan, terus tipenya Arrangement mana. 1 itu berarti Pak ya yang 1 CW FX itu ya berarti itu ya. Iya, itu kita bikin di sini nih configuration-nya. Kemudian flash plan-nya mana. Nanti kita jelaskan flash plan itu apa. Nah, kita untuk memilih ini kita baca API 682 tadi dan juga kita baca punya katalog dari vendor gitu kan. Ada seal ini enggak katalog gitu enggak seal apa ya contohnya ya. Seal katalog kan. Enggak ada. Apa ya sobat? Eagle. Ini ya contohnya. Ini contoh brandnya Mechanical Seal ya. Nggak salah John Crane juga produksi. Iya, John Crane juga ya. Nah, kita bisa lihat nah ini kan ada tipe ini ya, deskripsi ya. Ini dia ngacu ke API juga dia ya. Ini dia. Lihat di Ini ordering information-nya Pak ya. iya kita ya compare lah ya kita
Atau lihat yang punya John Crane juga bisa. Agak susah yang tanpa mouse ini, mouse ketinggalan di kantor. Ini ada kategorinya nih mechanical seal kategori 1, aransemennya ini, tipenya ini. Nah, kenapa kita pakai kategori 1? Kenapa kita pakai aransemen 1 atau tipenya? Disesuaikan dengan ini kita ya, baca dulu yang API ini. Kategori 1 itu pakai untuk apa? Aransemen 1 untuk apa? Tipe A itu apa gitu ya. Kemudian yang ini juga baca di sini. Oke, Pak. Ini aransemen 1 tuh one seal per cartridge. Nah, kenapa menggunakan one seal yang 1 seal? Kenapa nggak 2 seal ya kan? Itu ada di wordingnya di API ini. Ada single wet ya kan, kodenya 1CW FX figur 2. Ya gitulah mesti dibaca ini ya di ininya. Saya hanya mengarahkan aja. Gimana Mas? Ya, Ada yang penting coding? kan di datasheet itu kan Pak, kita ordering sesuai dengan Iya, datasheet kan. iya betul. Ya ordernya sesuai Supaya dengan code. supaya nggak Iya, salah order kan. Iya biasanya gitu ya. betul. Nah, betul Mas. Sesuai datasheetnya. Pastikan datasheetnya SBIL ya. Betul, Ya, betul. kalau maintenance ya pakai datasheet yang SBIL. Sesuainya sama nggak? Dan tentu yang teman-teman maintenance juga mesti make sure tuh yang datasheet itu sama nggak dengan yang facility yang terpasang sekarang ya kan? Jangan ada perubahan, mana tahu lah kan ada perubahan, Iya. mesti bisa ngelihat gitu. Nah ya, oke Ya, kita betul Pak. lanjut. Ini rotary seal face, ya ini mechanical seal itu ada part-partnya ya. Ada yang rotary, ada yang stationary, ada maksudnya partnya di dalam ya. Ada yang bagian rotorinya, ada bagian stationary, ada springnya, ada retainer, ada sealingnya, ada flashing medianya ya, ada o-ring. Nah, ini mechanical sealnya, basicnya ini. Tadi kayak kita bicara ada stationary, ada yang rotary, ini yang face-nya, ini contact sealnya, ini primary di sini titik kontaknya. Secondary seal-nya o-ring ini springnya, ini retainernya ini ya, ada salah ya, retainer. Diam. Yang berputar dia part yang menyentuh ke shaft ini stationary ya. Yang ini namanya stuffing box ya. Nah, mechanical seal ada yang flexible mounted seal face, ada yang rigid, ada compression device, diving mechanism, secondary seal. Ya ini teorinya ya untuk seal ya. Saya kira ini cukup ini. Untuk detail-detailnya bisa lihat ya. Iya, mungkin bisa di-share Pak yang ini Pak, yang Oh ya, nanti saya share. Ini detail-detailnya ini bisa dibaca aja, tapi yang penting yang code-nya tadi di API-nya di kategori arrangement, kemudian tipe seal-nya single double. Nah, saya itu ada ini ya seal terkait dengan seal itu. Terkait seal ya. Pemilihan seal ya. Jadi kalau kita mau memilih seal ada seal-nya. Ini ya. Ini deh. Ini ada tabelnya ya, milih seal ini. Berbagai macam vendor ini. Oke, Pak. Ini ya, ini. Ini bentuknya nih Mas ya. Arrangement 1 one seal per cartridge ya.
Ini yang satu CWFX, nah bentuknya kayak gini. Ya. Nah, makin ke bawah makin kompleks ya. Dan dia makin vertikal ya. Arrangement 3 ini ada double seal-nya kan. Ada yang single seal, ada double seal. Nah, kalau double seal artinya kan tingkat ke kemampatannya lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi dibandingkan yang single seal. Ini kode material untuk masing-masing vendor ya. Ini Iya, Pak. ada ini ada lagi pemilihan mechanical seal. Ada lagi nah ini matrik pemilihan pompa ya. Ini pemilihan pompa ini berdasarkan beberapa ini ya. Ada Liquidnya ya, Pak ya. pompa yang pakai ya ini kalau yang pakai seal ya solid handling ada dia seal cost-nya dia lebih benefit, lebih bagus. Kalau yang hazardous bagusnya sealless, tanpa seal, maintenance cost-nya juga lebih ini ya. Dia centrifugal pump ini bisa saya bagi lah nanti ya. Ini horizontal OH1, OH2, vertical inline namanya OH3 ini berdasarkan API 610 ya. Centrifugal pump itu standarnya API 610. Rigidly coupling pakai OH4, close couple OH5. Apa? Nah, ada yang BB1, between bearing 1, between bearing 2 sampai BB5 ya. Kemudian untuk seal sendiri, ini sealnya untuk beberapa pump with mechanical seal type and arrangement single, tandem atau double. Nah, kapan dia pakai single? Kalau skrudannya bersih. Kapan dia pakai tandem? Kalau dia hidrokarbon ya kan? Oke. Bisa tandem, bisa double. Kalau fludanya abrasif atau korosif, pakai yang double. Kemudian kalau backup atau containment, tandem. Monitoring system pakai yang double atau tandem. Nah, ini salah satu single atau double seal atau tandem atau double ya. Dan mechanical API plan selection refer to ya ini ada lagi namanya tadi kan mechanical seal udah ya. Sekarang flush plan-nya ada lagi flush plan namanya. Jadi kan seal itu perlu di flushing kan? Ada nggak pompa-pompa di sana seal water? Ada kayaknya, Pak. Kemarin kalau nggak salah itu teman-teman itu baru ganti mechanical seal juga. Agak lama itu, Pak, dibongkar. Sekitar 2 mingguan itu dia bongkar itu. Karena dia Ya, oke. kayaknya seminggu buat drive N, seminggu lagi buat yang NDE-nya itu, NDE site. Jadi ada 2 Ya. site kan. Nah, itu kan mechanical seal ya. Nah, di mechanical seal itu ada nggak fluida tambahan untuk ke mechanical seal? Sih kurang tahu, mungkin harusnya ada sih, Pak. Saya ada Nah, itu. oilnya atau Nah, ya. nah gini, dia nggak terkait dengan bearing mechanical seal piping plan ini. Dia terkait dengan mechanical seal ya. Mechanical seal itu ada yang tanpa flush ya, ada yang pakai flush. Ya, saya coba ini dulu lah ya, saya Google dulu biar API flush plan ya. Nah, oh tadi slide ini ada. Slide ini saya ada. Slide. Saya langsung aja sih. Nah, kayak gini aja lah ya. Nih. Nah, ini API Plus Plan 02 namanya. Nah, ini kita kan punya mechanical seal di mana mechanical seal-nya ya? Seal-nya yang ini ya. Mana seal labor seal chamber, Queens Drive plus
Ya ini seal-nya lah ya. Nah ini kan fluida yang dipompa nih yang warna hijau nih. Hijau ya hijau. Fluidanya terus kan masuk ke apa namanya ini stuffing box namanya ya. Nah ini API plus plan 02. Jadi fluida yang yang dipompakan itu sendiri yang digunakan untuk memplas mechanical seal-nya. No flush normal, fan flush, quench optional, ensure seal chamber is fully vented. Nah, ini perlu di vented ya, di venting ya. Nah, kita lihat yang ini ya, yang lain nah ini 03 kurang ini. Ini yang API plus plan nomor 11. Nah, ini kan fluida yang dipompa terus kan keluar ya sisi discharge ya. Sebagian fluida itu dipakai untuk mendinginkan, memplas mechanical seal. Ya. Jadi kan antara stationary sama rotary part di mechanical seal itu kan dia bergesekan ya, berputar kan. Nah, kalau dia bergesekan itu kan dia ada panas ya, ada kadang ada pasir gitu kan. Material-material yang bisa menyebabkan erosi pada permukaan mechanical seal-nya, itu yang dicegah. Makanya kita perlu fluida plusnya ya. Di plus ini, pakai plus ini untuk membersihkan mechanical seal salah satunya, atau juga untuk mendinginkan gitu. Kira gitu. Jadi diterima aja dulu, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Ini yang API plus plan nomor 12. Ini ada, kalau misalnya fluidanya ini yang dipompakan itu ada pasir, ada material asing, ini ditambah dengan strainer ya. Yang tadi kan enggak ada strainernya. Ini pakai orifice saja ya, enggak ada strainer. Ini ada orifice sama strainer. Ini orifice. Ini lebih bersih lagi flush plan. Fluida yang masuk ke mechanical seal ini lebih bersih, ini lebih bagus ya kan. Ini fluida discharge-nya, ini suction ya, suction discharge. Ini lebih bersih, dia lebih bagus. Terus yang ini API plus plan 13 ya. Jadi fluida ini dipompakan ke sini, dia sebagian fluida yang dipompa itu ke sini dia, dari sini baru ke sini dia. Masuk dia ya, ini penggunaannya bisa dilihat keterangannya di sini ya. Nah, jadi ini dia pakai liquid yang dipompa ya Pak ya, bukan ya, benar. oli sendiri. Bukan pakai liquid. Ada yang pakai fluida yang dipompa itu sendiri, ada juga pakai fluida yang dari luar, eksternal. Yang eksternal kita lihat ya, ini masih ada pakai heat changer malah. Ini API 21 pakai didinginkan dulu baru masuk ke seal, mechanical seal. Ada juga yang ini pakai fluida eksternal, mana kita lihat dulu ya. Ini masih internal. Nah, kalau ini malah ada siklonnya. Jadi kalau misalnya fluida ini kotor, terus siklon dipisahin tuh. Yang ada pasir atau yang bersih. Kalau ada pasir dia turun ya kan, terus naik lagi ke sini, pergi ke suction, dikeluarkan lagi. Kalau yang bersihnya nanti ke sini nih, masuk mechanical seal. Ini yang paling banyak dipakai nih, API plus plan 31. Lebih simple. Jadi abrasif, siklon, separator dipisahin dulu yang abrasif keluar ke sini. Nah, dipompakan lagi, harapannya keluar di discharge, tidak balik lagi. Nah, ini pakai eksternal fluida nih, fluida plus plan 32 ya. Ini pakai fluida eksternal. Ini banyak juga dipakai untuk pompa-pompa yang kritikal gitu, yang besar biasanya. Ya, ini biasanya di monitor. Di monitor juga flow-nya berapa, flow rate-nya dikontrol gitu kan. Kalau kurang di top up berarti Pak ya? Enggak, dia pakai, ada juga pompa gland sendiri, ada juga.
ada pompa ini sendiri, pompa pumping sendiri, dia ke sini, kalau kurang dia dinaikkan, flow rate-nya, dibuka valve-nya atau dikontrol, ada flow control-nya nih ya. Sini, Oke, gitu ya. Ini yang ada siklonnya, ada juga heat exchanger-nya. Ini yang 51 ada separatornya juga ya. Kira-kira gitu ya, ini untuk API plus plan terkait mechanical seal sama API plus plan itu berhubungan ya. Nah, biasanya di datasheet ini kan ada API plus plan ya, dicantumin ini API 31 pilihannya itu. Atau API berapa gitu kita pilih kan. Ini 52 apa 11 ini. Lihat di datasheetnya. Oke, Pak. Ya, mungkin itu ada yang didiskusikan terkait ini. Ya, mungkin di-share aja Pak nanti ini Pak tadi yang Oh ya, baik. yang belum ada presentasinya kayaknya. Iya. Oke lah kalau gitu ya. Jadi paling Nanti tidak udah ini tahu ya. berarti Jadi besok kalau besok untuk besok eh, waktunya sama Pak atau gimana Pak? boleh besok hari apa? Hari Kamis ya? Kamis. Kamis. Boleh jam 5 boleh. Kayaknya Bisa kalau jam sore 5. saya nggak bisa kalau sore Pak, soalnya kan saya jemput anak tuh. Oh gitu. Mungkin prefernya Gitu. habis maghrib atau habis isya gitu sih Pak. Iya boleh lah habis maghrib lah, habis maghrib. Jam berapa Ya. Pak kira-kira besok? Ya kita jam maghribnya beda soalnya Malang sama sini beda ya. Ke sini maghrib jam 6:30 kayaknya ya. Di sana maghrib jam 6 ya. Saya ngikut aja sih Pak, mau Ya, maghrib oke. mana? Ya, habis maghrib jam 6:30 aja. Oke. 6:30 besok berarti ya. Oke Pak. Iya, Kalau gitu. oke. Nanti datanya ini slide-nya aku kasih sama videonya nanti aku kasih juga lah. Oke, Mas Rani, itu aja malam ini. Makasih. Ya, Kalau nggak makasih. ada yang mau Makasih Pak Emil. didiskusikan, nanti kalau mau ada Oh, ditanyakan bisa di WA atau di ini boleh. Nanti kalau ada waktu saya siang saya jawab atau kalau ini bisa malam kita bahas langsung gitu. Oke ya. siap Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.